Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu terkait kebijakan publik tentang subsidi motor listrik. Dan kita ketahui Luhut Binsar Panjaitan sudah menyatakan bahwasanya pembelian motor listrik itu akan disubsidi 7 juta. Sontak ini pengamat kebijakan publik Gikin Praginanto menanggapi, ya, sesuai yang dilansir oleh gelora.co.id, Luhut disinggung soal subsidi motor listrik. Dia yang produksi, dia juga yang subsidi, pasti makin kaya raya. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Gelora.co, pengamat kebijakan publik Gikin Praginanto menanggapi pernyataan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan bahwa pembelian motor listrik akan mendapatkan subsidi sebesar harga 7 juta rupiah. Dia menilai bahwa Luhut bakal makin kaya raya berkat program tersebut. Hal itu disampaikan Gikin dalam akun Twitter pribadinya pada Senin 30 Januari 2023. Dia yang produksi, dia juga yang kasih subsidi, dia pasti makin kaya raya dan berkuasa kalau program 3 periode berjaya, ujar Gikin dikutip Newsworthy. Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan subsidi untuk motor listrik. Adapun besaran subsidi tersebut adalah 7 juta rupiah. Rencana subsidi ini akan dituangkan menjadi peraturan Menteri Permen yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan. Kita sudah finalkan di rapat terbatas kemarin. Minggu depan harus segera keluar permen dari Kementerian Keuangan terkait dengan subsidi dan sebagainya. Mudah-mudahan Februari awal, ujar Luhut. Untuk besaran sekitar 7 juta rupiah untuk motor listrik baru dan nanti diumumkan semua. Akan diprioritaskan untuk rakyat yang sederhana, lanjut Luhut. Terkait dengan subsidi ini, pemerintah menganggap bahwa pemberian subsidi ini dalam rangka mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri. Ini artinya pemberian subsidi ini akan bersifat jangka panjang. Adapun terkait dengan subsidi terkait mobil listrik, pemerintah juga akan memberikan subsidi. Hanya saja untuk besarannya masih dirahasiakan. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu kepada awak media. Ya, sobat sekalian, itu ya terkait dengan kebijakan publik yang kita ketahui dari Gikin Praginanto yang tentu saja ini harus menjadikan perhatian bagi para pemangku kebijakan, termasuk juga Luhut, yang kemungkinan besar juga juga bermain, ya, dalam tanda kutip, untuk dalam kebijakan subsidi motor listrik. Nah, memang apa yang disampaikan oleh Gikin ini tentu saja harus jadikan pelajaran, ya, bahwasanya ketika menunjuk menteri dari pengusaha, itu yang juga disampaikan oleh Perdana Menteri Malaysia yang memberikan contoh kalau menunjuk menteri itu jangan jadi pengusaha, bukan dari pengusaha, ya, jangan dari pengusaha, karena pasti akan banyak sekali konflik kepentingan yang terjadi. Dari satu, ya, fungsi dari menteri itu tidak akan fokus, dan kedua, bisnis pengusaha, ya, yang jadi menteri itu pasti akan ada, ya, kecenderungan untuk menaikkan usahanya, dan terjadilah yang namanya konflik kepentingan. Akan ada kebijakan yang lebih cenderung menguntungkan para pengusaha yang ditunjuk jadi menteri, yang tentu saja pada akhirnya merugikan kepentingan APBN, yang akhirnya juga, ya, rakyat lagi yang dirugikan. Ini coba dibuka oleh pengamat kebijakan publik yaitu Gikin Praginanto yang menanggapi, ya, kalaupun ini benar dilakukan, ya, subsidi 7 juta rupiah kepada motor listrik, meskipun statementnya untuk rakyat, tetapi yang mendapat subsidi ini tentu saja, ya, yang bersangkutan, yaitu termasuk Luhut yang akan menikmati. Nah, kita ketahui kemarin juga sempat heboh, ya, terkait dengan vaksin pengadaannya, ternyata juga orang dalam internal yang mengeluarkan kebijakan, ya. Jadi mengeluarkan kebijakan untuk memberikan keuntungan yang sifatnya pribadi, meskipun ada bantahan. Dan kalaupun untuk subsidi motor listrik, kemungkinan juga pasti akan ada bantahan. Tetapi kita tidak bisa menutup mata, ya, fakta real bahwasanya setiap pengusaha itu
pasti orientasinya untuk terus ya menumpuk kapital modal, termasuk untuk memberikan keuntungan bagi bisnisnya ya, juga kelangsungan bisnisnya, dan ini tentu saja akan merugikan pemerintah ya. Dalam hal ini tentu saja APBN yang fasilitas publik itu dipakai untuk kepentingan pengusaha. Ya, kita harapkan kedepannya agar pemerintah ini lebih good government dan clean government dalam menjalankan tugasnya. Itu saja bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.